tasawur itu hanya sekedar gambaran, maka tasdik itu adalah tasawur yang disertai dengan hukum, baik secara positif, isbat maupun negatif, nafi. Tasdik itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, tasdik doruri adalah pembenaran yang tidak membutuhkan penalaran. Contohnya, matahari terbit dari sebelah barat. Nah, angka 1 adalah setengah dari angka 2. Langit itu ada di atas. Yang kedua ada tasdik nadori, adalah pembenaran yang membutuhkan penalaran atau pemikiran. Contohnya, Muhammad itu utusan Allah. Alam ini diciptakan dari ketiadaan. Allah itu maha kekal. Bab kedua, al-dalalah. Dalalah artinya menunjukkan. Secara umum, dalalah dapat diartikan memahami sesuatu atas sesuatu. Nah, kata sesuatu yang disebut pertama itu disebut maktul, yang dituju, dan kata sesuatu yang disebut kedua disebut dalil atau yang menjadi petunjuk. Misalkan nih, dalam kalimat asap menunjukkan adanya api. Nah, kata api disebut maktul, sedangkan kata asap yang menunjukkan adanya api disebut dalil. Menurut para ulama, dalalah dikelompokkan menjadi dua. Dalalah lafziyah, yaitu dalalah yang menunjukkan kata atau suara. Dalalah lafziyah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, dalalah lafziyah aqliyah, yaitu lafaz yang menjadi petunjuk yang dibentuk berdasarkan akal. Yang kedua ada dalalah lafziyah tabiiyah, yaitu dalalah bentuk lafaz yang dibentuk atau terbentuk secara alami atau kebiasaan. Yang ketiga dalalah lafziyah wad'iyah, yaitu lafaz yang menjadi petunjuk yang dibentuk atau dibuat oleh manusia berdasarkan penetapan atau istilah yang dipahami dan digunakan bersama untuk maksud tertentu. Nah, dalalah lafziyah wad'iyah ini dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu mutabaqah, tadlamun, dan iltizam. Yang kedua ada dalalah ghairi lafziyah. Ini dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada dalalah ghairi lafziyah aqliyah, yakni dalalah yang bukan lafaz dibentuk atau terbentuk oleh akal. Nah, yang kedua dalalah ghairi lafziyah tabiiyah, yakni dalalah yang bukan lafaz dibentuk atau terbentuk secara tabi'i atau alami maupun kebiasaan. Yang ketiga ada dalalah ghairi lafziyah wad'iyah, yakni dalalah yang bukan lafaz yang terbentuk atau dibentuk oleh manusia, tetapi yang dibuat untuk menunjukkan arti yang dapat dipahami. Bab selanjutnya ada lafaz. Lafaz dalam bahasa Indonesia disebut kata, seperti kayu, batu, air, dan lain-lain. Nah, lafaz juga diartikan sebagai sesuatu yang terlahir dari lisan manusia berupa ucapan yang mengandung bunyi dan makna. Lafaz dibagi menjadi dua nih, mufrad dan murakkab. Yang pertama, lafaz mufrad atau kata tunggal adalah lafaz yang tidak memiliki bagian yang menunjukkan pengertian atas bagian makna yang dimaksud, seperti lafaz kayu pada lafaz ka tidak memiliki arti individu dan lafaz yu juga tidak mempunyai arti individu. Lafaz mufrad dibagi menjadi dua, yaitu juz'i, artinya lafaz yang tidak mencakup pada beberapa unit arti. Yang kedua ada kuli, adalah lafaz mufrad yang dapat mencakup dalam beberapa unit arti secara musytarak atau sekutu. Nah, kuli ini dibagi menjadi tiga. Kuli dzati yang merupakan sesuatu menjadi hakikat yang tertuju pada makna lafaz. Kuli irdi merupakan suatu sifat yang ada pada zat. Nah, kuli irdi ini kebalikan dari kuli dzati. Yang ketiga kuliyat al-sah yang artinya kuli yang 5 dibagi menjadi tiga, yaitu jins, fasal, nau, dan terdapat dua macam kuli lainnya, yaitu kuli irdi yakni al-khas dan abdul am. Nah, lafaz murakkab. Nah, selanjutnya lafaz murakkab atau susunan kata yang terangkai dari suku kata yang sebagai dari lafaz tersebut dapat menunjukkan arti dari sebagian yang lain. Lafaz murakkab dibagi menjadi dua, yaitu tam adalah beberapa kata yang tersusun di mana masing-masing kata memiliki arti masing-masing hingga memberi pengertian lengkap atau sempurna. Nah, tam ini dibagi menjadi khobar, kata berita yang memungkinkan benar atau bohong pada zatnya. Yang kedua ada insya, bukan berita. Nah, insya ini yang tidak mengandung kebenaran dan kebohongan, karena insya terdiri dari kata-kata perintah, larangan, pertanyaan maupun seruan. Nah, insya ini dibagi
bersifat kebinatangan. Jadi kata binatang adalah jenis. Jenis terbagi menjadi 3, yaitu jenis jauh, jenis tengahan, dan jenis dekat. Yang kedua adalah nau, spesies, yaitu afrod yang bersamaan hakikatnya seperti lafadz insan yang masodaknya Ali, Mustafa, dan Amin. Yang ketiga ada fasol. Fasol adalah term yang membedakan satu hakikat dengan hakikat yang lain yang sama-sama terikat dalam satu jenis. Contohnya, manusia adalah binatang, binatang adalah jenis. Manusia adalah spesies dari binatang kan. Yang membedakan manusia dari binatang adalah sifat berpikirnya. Nah, sifat berpikir ini dinamakan dengan fasol. Fasol terbagi menjadi 2, yaitu fasol qorib dan fasol ba'id. Yang kedua ada lafadz kuli irdi. Lafadz kuli irdi terbagi menjadi 2 macam, yaitu khos. Yang pertama khos. Khos adalah sifat tambahan yang hanya berlaku satu zat tertentu yang menyamakan sifat hakikat dari suatu spesies sebagai akibat dari sifat pembeda yang dimilikinya. Contohnya, sifat pembeda yang dimiliki manusia adalah berpikir. Nah, dari berpikir ini maka timbul pemikiran seperti kawin, artinya peradaban, pakaian, dan mengembangkan kebudayaan. Yang kedua adalah ardul am. Ardul am adalah perkara kuliah di luar hakikat atau mahiyah yang mengarah pada hakikat itu sendiri dan pada hakikat yang lain. Nah, ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama lazim, contohnya bernafas secara kuah, dan yang kedua mufarok, contohnya bernafas secara fa'il. Dan selanjutnya ada ta'rif. Lafadz ta'rif berasal dari bahasa Arab yang berarti memberitahu, memperkenalkan. Maksudnya itu kita dapat mengenalkan sesuatu dengan lengkap dan sempurna. Sedangkan ta'rif secara istilah ialah pengenalan pemahaman mengenai pengertian afrod untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap afrod tersebut. Nah, macam-macam ta'rif itu ada 4 bagian. Yang pertama ta'rif lafzi, yaitu ta'rif yang menggunakan lafadz yang lain yang sama guna memperjelas bagi pendengarnya. Yang kedua ta'rif tanbihi, yaitu ta'rif yang membawa gambaran atau suatu khayalan pada pendengar yang terlupa pada waktu itu, berfungsi untuk mengembalikan ingatan atau mengingat sesuatu. Yang ketiga ada ta'rif ismi, yaitu untuk menjelaskan tentang hakikat yang masih dalam anggapan atau perkiraan nih teman-teman, dan belum jelas masodaknya dalam kenyataan. Yang keempat ada ta'rif hakiki, yaitu untuk menguraikan suatu hakikat di mana musodaknya telah ada dalam kenyataan. Nah, ta'rif hakiki ini dibagi menjadi 2. Bilhad adalah ta'rif yang sebagian hanya memakai kulidati saja. Bilhad itu ada 2, bilhad tam dan bilhad nakis. Kedua adalah bil rasmi yang menggunakan sebagian kulidati dan sebagiannya kuli irdi. Nah, ta'rif bil rasmi juga ada 2, rasam tam dan rasam nakis. Syarat-syarat ta'rif itu harus jami, harus mani, tidak boleh memicu kemustahilan, harus lebih jelas dan mudah diterima akal. Oke teman-teman, bab selanjutnya adalah qismah. Qismah secara bahasa artinya pembagian. Qismah berkaitan dengan masodak. Nah, ta'rif ini berusaha untuk memperjelas makna, sedangkan qismah berusaha untuk mengklarifikasi cakupan kata. Dengan demikian, pembahasan mengenai qismah ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan ta'rif. Nah, dasar pembagian qismah itu dalam bahasa ilmu mantik diistilahkan sebagai asas al-taqsim atau asas al-qismah. Kata yang terbagi disebut kata maqsam, bagiannya disebut qisim. Masing-masing dari bagian jika dinisbatkan kepada bagian yang lain disebut sebagai qasim, dan pembagiannya itu sendiri disebut dengan istilah qismah atau taksim. Nah, contohnya ini kata ustad. Ustad dalam contohnya itu sebagai maksam karena dia yang dibagi. Lalu tentang produktivitas ustad menjadi asas taksim. Masing-masing dari produktivitas maupun tidak produktivitas disebut sebagai qisim. Apabila yang satu dinisbatkan kepada yang lain, maka ia disebut qasim, dan pembagiannya itu sendiri disebut sebagai apa? Tadi qismah atau taksim ya. Bab selanjutnya ada qadiyah. Qadiyah atau khobar menurut pakar mantik adalah sebuah lafaz yang dengan sendirinya atau dzatiyahnya memiliki kandungan makna yang berpotensi dinilai benar atau bohong. Qadiyah dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, qadiyah hamliyah, yaitu qadiyah yang ada di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan suatu mufrad dengan mufrad yang lain.
penyakit ilmu ialah lupa. Besi merupakan logam yang bermanfaat. Nah, qadhiyah hamliyah tersusun dari 3 juz atau bagian, yaitu yang pertama mahkum alaih, menurut ilmu mantik disebut maudhu. Yang kedua mahkum bih, yang artinya mahmul, dan yang ketiga lafaz yang menjadi alat penghubung antara maudhu dan mahmul, yaitu disebut rabithah. Yang kedua ada qadhiyah syartiyah, yaitu satu qadhiyah yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan qadhiyah yang satu dengan qadhiyah yang lainnya, disertai dengan salah satu adanya syarat, seperti apabila mahasiswa sungguh-sungguh maka ada harapan untuk sukses. Apabila matahari terbit maka timbullah siang. Macam-macam qadhiyah itu juga ada dua. Yang pertama qadhiyah hamliyah. Qadhiyah hamliyah dapat dilihat dari sisi maudhu dan mahmul. Dari sisi mahmul itu ada dua, menetapkan adanya mahmul untuk maudhu. Contohnya Muhammad itu manusia, besi itu logam. Yang kedua menetapkan tidak adanya mahmul untuk maudhu. Contohnya manusia bukan benda mati, kucing bukan tanaman. Dari sisi maudhu ada beberapa jenis nih. Yang pertama maudhu qadhiyah yang bersifat juz'i. Contohnya Muhammad musafir, Ali belajar. Yang kedua maudhu qadhiyah adalah mufrad kulli. Contohnya mahasiswa UIN berakhlak baik. Manusia dapat menyerap ilmu tinggi. Maudhu qadhiyah berlafaz kulli telah tegas hukumnya kulli atau juz'i, maka disebut qadhiyah mahsurah. Nah, qadhiyah mahsurah ini ada dua jenis, antara lain qadhiyah yang hukumnya berlaku untuk semua. Untuk itu dinamakan qadhiyah kulliyah. Qadhiyah yang hukumnya hanya berlaku sebagian saja, yang demikian disebut qadhiyah juz'iyah. Qadhiyah syartiyah. Yang kedua ini qadhiyah syartiyah secara luas dibagi menjadi dua. Qadhiyah syartiyah muttasilah, yaitu suatu qadhiyah yang mengandung hukum untuk menghubungkan satu qadhiyah dengan qadhiyah yang lain sebagai hubungan tasawuf dan talazum. Contohnya jika Ali rajin maka ia lulus. Qadhiyah ini mengandung qadhiyah syartiyah muttasilah mujabbah. Yang kedua qadhiyah syartiyah munfasilah, yaitu qadhiyah yang mengandung hukum untuk menghubungkan suatu qadhiyah dengan yang lain sebagai hubungan tabayun dan inat atau bertentangan. Contohnya ada kalanya berita itu benar dan ada kalanya bohong atau mujabbah. Bab yang terakhir itu qiyas. Nah, qiyas lagi nih teman-teman. Kata qiyas berasal dari bahasa Arab yang berarti ukuran. Qiyas dalam ilmu mantiq adalah ucapan atau kata yang tersusun dari dua atau beberapa qadhiyah. Manakalanya qadhiyah tersebut benar, maka akan muncul daripadanya dengan sendirinya qadhiyah benar yang lainnya dinamakan natijah. Akan tetapi perlu dicatat bahwa bila qadhiyahnya tidak benar, bisa saja natijahnya benar, tetapi benarnya itu adalah kebetulan. Contohnya ini, tiap-tiap bid'ah itu sesat, tiap yang sesat adalah neraka. Jadi natijahnya tiap bid'ah dalam neraka. Ada pula yang mendefinisikan qiyas sebagai suatu pengambilan keputusan, sebagaimana A sama dengan B ini keputusan pertama, sedang B sama dengan C ini keputusan yang kedua. Hasilnya adalah kesimpulan, yaitu A sama dengan C. Nah, qiyas ini ada dua macam, iktironi dan qiyas istisnai. Nah, oke, bab selanjutnya ada qiyas. Qiyas secara bahasa artinya ukuran. Nah, secara istilah dalam ilmu mantik adalah ucapan atau kata yang tersusun dari dua atau beberapa qadhiyah. Nah, qiyas ini dibagi menjadi dua nih teman-teman, qiyas iktironi dan qiyas istisnai. Qiyas iktironi adalah qiyas yang menunjukkan pada natijah atau kesimpulan dengan maknanya. Contohnya embun itu air. Ini merupakan muqaddimah pertama. Yang muqaddimah kedua, setiap air menguap jika dipanaskan, maka natijahnya embun menguap jika dipanaskan. Nah, qiyas iktironi dibagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama ada qiyas iktironi hamliyah dan qiyas iktironi syartiyah. Nah, qiyas iktironi syartiyah terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, qiyas yang tersusun dari dua qadhiyah syartiyah muttasilah. Yang kedua, qiyas yang tersusun dari dua muqaddimah syartiyah munfasilah. Yang ketiga, qiyas yang tersusun dari qadhiyah syartiyah muttasilah dan syartiyah munfasilah. Yang keempat, qiyas yang tersusun dari
awal. Disyaratkan untuk syakal pertama ini supaya natijahnya sahih. Nah, untuk syakal sani itu had ausatnya harus menjadi mahmul dalam muqaddimah sugro dan kubronya. Sedangkan untuk natijah sahihnya muqaddimah kubro harus kuli, sedangkan kaifnya harus berbeda. Nah, untuk syakal syalis itu had ausatnya harus menjadi maudhu pada kedua muqaddimah sugro dan kubro. Untuk syakal robi had ausat pada syakal robi harus menjadi maudhu pada kedua muqaddimah sugro dan menjadi mahmul pada muqaddimah kubro. Menginjak bab selanjutnya ada qiyas istisnai. Qiyas istisnai adalah qiyas yang terdiri dari dua muqaddimah syartiyah dan istisnaiyah. Qiyas ini disebut istisnai karena memuat qadiyah istisnaiyah yang berisi perangkat istidrak atau ucapan susulan untuk memastikan hukum isbat atau nafi yang menyerupai istisna. Nah, qiyas istisnai itu menunjukkan natijah atau kebalikan secara nyata, tidak secara makna. Contohnya, setiap kali matahari terbit, maka siang menjadi ada. Akan tetapi matahari terbit, maka natijahnya siang menjadi ada. Nah, qiyas ini dibagi menjadi dua, ittisali dan infisali. Ittisali adalah qiyas yang muqaddimah kubronya terdiri dari syartiyah muttasilah. Selanjutnya bentuk-bentuk qiyas ittisali. Yang pertama adalah syurah awal, yaitu pembuktian ta'li sebagai cara pembuktian muqaddam atau pendahuluan. Yang kedua syurah sani, penafian muqaddam dengan cara penafian ta'li. Bab selanjutnya ada lawahik al-qiyas. Qiyas dilihat dari jumlah muqaddimahnya terbagi menjadi dua, qiyas basit dan qiyas murakkab. Nah, qiyas basit ini adalah qiyas yang tersusun dari dua muqaddimah saja. Contohnya, setiap manusia adalah hewan, setiap hewan adalah materi, setiap manusia adalah materi. Ini disebut natijahnya. Nah, qiyas murakkab ini tersusun dari dua qiyas yang sederhana atau mudah atau dari beberapa qiyas yang natijahnya menjadi muqaddimah bagi qiyas yang berikutnya. Langsung ke contohnya saja ya. Contohnya, benda itu emas, tiap-tiap emas adalah logam, tiap-tiap logam menghantarkan panas, maka natijahnya adalah emas dapat menghantarkan panas. Macam-macam qiyas murakkab. Macam-macam qiyas murakkab itu yang pertama adalah muttasil an-nataij. Yang kedua munfasilun nataij. Terus selanjutnya ada struktur qiyas murakkab. Pertama, memandang bagian lafadznya. Qiyas mengandung tiga unsur bagian lafadz. Tiga macam hadnya yaitu al-hadul asghar, al-hadul awsah, dan al-hadul akbar. Yang kedua, memandang bagian qadiyahnya yang mengandung tiga unsur yaitu muqaddimah sugro yang mengandung hadul asar, muqaddimah kubro yang mengandung hadul akbar, dan natijah yang mengandung hadul asghar dan akbar. Bab selanjutnya, bab terakhir adalah qiyas. Qiyas secara bahasa artinya menyamakan atau membandingkan atau mengukur. Contohnya, tiap-tiap bid'ah itu sesat, tiap yang sesat masuk neraka, jadi tiap bid'ah masuk neraka. Qadiyah pertama itu dinamakan muqaddimah sugro, qadiyah yang kedua dinamakan muqaddimah kubro, sedangkan qadiyah yang ketiga dinamakan natijah. Macam-macam qiyas itu ada qiyas istiqra, adalah metode menarik suatu kesimpulan atau hukum yang diawali dari bagian khusus untuk dijadikan sebagai alat menarik kesimpulan atau hukum yang secara umum yang berlaku bagi semua bagian khusus tersebut. Nah, qiyas istiqra ini dibikin menjadi dua, istiqra tam dan istiqra naqis. Nah, bentuk qiyas yang kedua ada qiyas al-khulf, yaitu cara mengemukakan argumentasi yang berbelit di mana sebuah proposisi dibuktikan kebenarannya dengan mendedukasikan suatu kontradiksi dari pengingkaran proposi yang dikemukakan bersama dengan proposi-proposi lainnya yang sudah diyakini kebenarannya. Yang ketiga ada qiyas tamsil, ialah menetapkan hukum hal yang bersifat juz'i pada hal juz'i yang lainnya karena adanya kesamaan antara keduanya, seperti nabit, seperti